cepat ditangkap, itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, tidak ada toleransi. Kalau bisa dihukum mati, Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinzas Channel bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang, dimana kasus ini sudah 2 tahun lebih ya berlalu, dan setelah adanya pengakuan dari Danu ini, kepolisian menetapkan 5 tersangka. Danu itu sendiri Pak Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi. Nah, rencana Rabu tanggal 22 November 2023 ini kepolisian akan menggelar rekonstruksi, di mana sebelumnya sudah didahului dengan pra-rekonstruksi ya sebanyak 3 kali, di mana di sana dapat kita saksikan atas pengakuan Danu ini adegan demi adegan terjadinya peristiwa Rajapati malam itu, yaitu tepatnya di tanggal 17 menjelang ke 18 Agustus tahun 2021 silam ya. Nah, ada hal-hal menarik yang perlu kita perhatikan, di mana sampai saat ini keempat tersangka yaitu Pak Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi ini belum mengaku atau tidak mengaku bahwa malam itu terlibat. Menganggap keterangan Danu ini, pengakuan Danu ini adalah karangan belaka. Tapi saya yakin kepolisian tidak sebodoh itu ya, tidak seceroboh itu hanya mendalami pengakuan Danu terus menetapkan orang itu tersangka. Itu terbukti dari pernyataan di Treskrimum Polda Jabar, yaitu Bapak Kombes Pol Surawan, yang mengatakan merasa yakin dengan ke-5 tersangka ini dan sudah cukup alat bukti. Ditanya masalah Pak Roman selaku kuasa hukum dari Yosep, Mimin, Abi, dan Arigi yang bermaksud mengajukan pra-peradilan, ya dipersilahkan nanti diperdebatkan dalam persidangan. Artinya kepolisian ini sudah siap betul ya. Nah, menjelang kasus ini akan terungkap ya, dimana nanti mungkin setelah rekonstruksi itu akan ada gelar perkara, terus serah terima berkas ke JPU. Ini banyak hal-hal atau isu-isu rumor-rumor yang membuat kita bingung ya. Kalau kita fokus saja kepada apa temuan kepolisian, karena mereka yang kita percaya menyelesaikan masalah ini ya. Ya, kalaupun itu ada sesuatu yang janggal, saya yakin pihak kepolisian sudah lebih teliti daripada kita. Data laboratorium forensik, kemudian beberapa data-data yang lain yang memang cukup kuat untuk menjadi alat bukti. Nah, sehingga dengan adanya petunjuk baru yang disampaikan oleh keterangan salah satu tersangka, ini betul-betul menguatkan sehingga betul-betul memberikan keyakinan kepada penyidik untuk menetapkan ke-5 tersangka tersebut. Kalau misalnya memang ada pengingkaran, memang 4 tersangka ini tidak kooperatif, jadi melakukan pengingkaran, tetapi kita tidak sekedar mengejar pengakuan semata, tetapi memang pembuktian yang dilakukan itu betul-betul bisa akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara undang-undang. Salah satu bukti-bukti yang ada itu memang berdasarkan scientific investigation, jadi tidak bermasalah apabila memang yang bersangkutan tidak mengaku. Yosep sendiri kan bilang akan menggugat di Reskrimum Polda Jabar. Enggak masalah, itu merupakan apabila suatu proses kasus pidana
akan ada misalnya keberatan dari tersangka, ada mekanismenya tersendiri bagi tersangka untuk mengajukan kontrol terhadap proses penyidikan tersebut. Salah satu mekanisme yang bisa dilakukan itu adalah pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini kan mekanismenya akan dihadapkan di pengadilan nanti ya dengan pra. Tetapi itu juga sudah ada mekanisme yang akan dilalui dan kita juga tidak masalah karena juga memang itu merupakan mekanisme undang-undang. Kita insya Allah tetap akan melalui proses itu dan mengenai data-datanya tidak akan ada masalah. Dan dari hasil prarekonstruksi kemarin kan udah kelihatan belum kira-kira motif dari memang untuk motif ini belum bisa kita info secara jelas ya, karena memang yang paham betul terkait motif adalah pelaku utama, itu sudah pasti. Nah, sampai sekarang memang pelaku utama tidak memberikan informasi yang jelas, tetapi dari beberapa data-data, keterangan, petunjuk, ini sudah ada beberapa informasi yang kita dapatkan yang mengarah pada suatu kondisi yang bisa menjadi motif. Nah, tetapi memang keyakinan motif pasti akan kembali kepada pengakuan dari tersangka utama. Nah, terkait dengan prarekonstruksi, ini juga menunjukkan beberapa sketsa dan beberapa konstruksi dari kejadian yang ada, sehingga bisa menunjukkan bagaimana peran masing-masing. Nah, ada beberapa TKP yang dilakukan prarekonstruksi, misalnya di TKP kejadian. Di TKP kejadian tersebut kita mendapatkan beberapa petunjuk terkait dengan sketsa atau kondisi di TKP. Kemudian di cross check dengan kondisi TKP itu benar adanya. Kemudian ada lagi prarekonstruksi pada kondisi TKP yang lain. Nanti ke depan ini akan ada agenda prarekonstruksi di Pecel Lele. Di situ ada beberapa tersangka yang hadir di situ dan berdasarkan dengan keterangan beberapa saksi. Sehingga hal demikian ini kan tidak bisa diingkari. Nah, dengan demikian walaupun ada pengingkaran, alibi, asumsi ataupun fakta yang ada juga semua harus balance. Ada kabar terbaru masalah diduga ada oknum yang terlibat dalam masalah ini. 1 perwira 2 bintara, ya, dimana di situ diduga melakukan pembersihan TKP dan juga 2 warga sipil, ya, selain tersangka yang sudah ditetapkan. Itu merujuk ke peristiwa tanggal 19, di mana di situ ada sandiwara pengambilan kucing saat itu, ya. Di mana di sana keterangan dari Pak Mulyana, di situ ada Pak Mulyana, ada Arif anaknya yang sebagai polisi, ada Yoris, ada Pak Yosep sebagai tersangka, ya kan. Dan di sana sendiri sudah ada kepolisian katanya di TKP itu, ada Bang Gede katanya kan. Nah begini Kang Mul, siap. Saya datang ke sini langsung tuh karena memang malam tadi itu ramai juga pemberitaan. Nah, padahal saya tahu sebenarnya dari pagi itu saya mau buat konten untuk menjelaskan itu, tapi sekali lagi saya hanya kepala desa, takut overlap. Makanya saya datang ke Kang Mul yang tahu persis, dan sebenarnya sebelum Kang Mul sama Wayosep ditelepon juga penyidik itu nelpon saya bahwa minta mobil dipindahkan. Betul, agar tidak di sana. Mobil Yaris nih, bukan mobil apa-apa, mobil Yaris. Nah, coba tolong pada tanggal 19 itu seperti apa Kang Mul? Tanggal 19 seingat saya lagi di Polsek, pada ngumpul. Jamnya saya kurang begitu lupa lagi lah, ya udah begitu lama. Kira-kira jam berapa ya perlu itu? Kalau saya itu ditelepon tuh memang dari jam 10. Pertama masalah kucing, betul, cepat diambil. Kedua masalah mobil, itu saja. Betul. Pas lagi di Polsek pada ngumpul, banyak kan. Malah ya singkat katanya kesananya itu kita dalam satu mobil itu yang pakai mobil putih itu Pak Yosep, ya. Karena saya dengar di Polsek salah satu petugas di Polsek yang mengatakan itu kasihan ucing gitu. Kabar di jero Candi Paraban kan gitu. Sangat manusiawi atau orang ambil tuh sok diambil gitu, malah diantar sama petugas. Malah satu mobilnya saya itu, kalau saya satu mobil pakai mobil hitam dengan Pak Aep waktu itu saya berangkat satu mobil. Kalau Pak Yosep sama Yoris, Arif dan si Bang Gede 4 orang ya, 4 orang langsung berangkat ke sana.
berangkat ke sana, kalau nggak salah Pak Lurah ada di sana ya? Saya enggak, karena gini Pak Mul, waktu itu telepon dulu ke saya. Kalau seandainya pihak Pak Yosef ke Kang Mul nggak ada, Ayoris pasti didampingi saya. Tadinya begitu, saya udah ngomong. Tapi kebetulan ada Kang Mul, ada Pak Yosef waktu itu, makanya saya nggak ikut. Kan saya ngomong gitu. Iya, pas saya datang ke sana, di sana masih banyak orang, ya, malah ada juga petugas di sana yang lagi ngejaga rumah, ya, kan gitu. Sampai di sana kita turun. Kalau nggak salah waktu saya turun Pak Yosef belum turun, masih di dalam mobil ya. Nah, udah gitu. Tujuan paling utamanya kan ngambil kucing. Ambil kucing karena kasihan. Terus udah gitu, sebagian pada masuk, saya nunggu di luar. Ada yang manggil-manggil, kamu, ayo tuh masuk. Saya kata, terkuat ningali nak, gitu kan gitu. Akhirnya dengan setengah dipaksa saya masuk. Masuk di dalam, hanya dengan kucingnya nggak ketemu. Yang ngambil kucing malah teman saya, kan gitu. Yang ngambil kucingnya si Bang Gede, ngambil kucing. Berarti ngambil kucing. Setahu saya di luar, Yosef itu nggak masuk. Seingat saya tidak masuk Yosef, malah Yosef itu ngobrol di luar sama Yoris. Di belakang mobil Yaris kalau nggak salah, kan gitu, nunggu di luar. Nah, dengan pemberitaan seperti itu nanti bisa sahabat Indra, Kang Indra bisa meluruskan ya atau tidak. Cuma saya ingat saya Pak Yosef waktu itu tidak masuk, ya kan gitu. Terus saya masuk ke sana tidak sendiri, diajak orang sama petugas, ada petugas juga didampingi. Sama penyidik kalau tidak salah waktu itu. Iya, karena memang gitu. Saya masih ingat saya ditelepon itu untuk masalah mobil Yaris saja dan masalah kucing. Nah, terus begini Kang Mul, katanya ada di berita acara kemarin itu di pemeriksaan bahwa Yoris bilang bawa barang bukti. Bawa barang, bukan barang bukti ya. Barang apa yang dibawa sebenarnya? Kalau yang saya nggak bawa barang, yang bawa barang itu ke dalam hanya sebatas ngambil kucing. Tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Terus dan saya tidak pegang barang apa-apa. Kalau tidak salah barang itunya almarhum Amel ya. Paket ya? Paket, nah nggak tahu kalau paket mungkin paket yang di luar itu. Pak Yosef itu yang apa? Saya nggak apa barang. Nah. Ini aku bilang, ini kan baru datang, aku masukin aja ke mobilnya. Jadi yang bawa barang itu dimasukin itu ke mobil Yaris, dibawanya oleh Yuris. Nah nggak tahu dikemanakan oleh Yuris. Nah itu yang saya tahu masih disimpan di Walilis. Oh iya. Barang itu barang paket ya, paket Amel. Jadi tidak ada bawa barang apa-apa lagi. Iya kan sepulang dari sana juga selesai bawa untuk kita masukin kucing ya. Terus kita pulangnya juga ke rumahnya si Walilis semua bareng. Waktu itu langsung ke sana. Dan mobil disimpan di sana kalau nggak salah. Di sana semua. Itu kan jadi begini. Malah saya mah jalan kaki dari depan. Kang Mul, jadi saya yang jadi heran itu kan begini ya. Saya takutnya ketika ada pernyataan lagi timbul seperti ini malah jadi kemana-mana. Tapi saya yakin penyidik akan lebih fokus lah. Ini mah saya hanya bagian dari begini, meluruskan. Jangan sampai nanti asumsi lagi keluar seperti itu, malah mengaburkan segala sesuatunya. Jadi intinya Kang Mul memang sama Wayosep itu memang datang ke TKP itu untuk pertama dengan penyidik mengambil kucing. Ya, dan Wayosep tidak masuk ya. Wayosep nggak masuk, di luar dia, malah ngobrol dengan Yoris. Nah, waktu itu, memang benar tidak masuk kan? Tidak masuk sama sekali. Dengan Yoris ngobrol di dekat malah dengan Yoris di dekat mobil Yaris ya. Mobil Yaris itu kalau tidak salah waktu itu tidak dikunci sebenarnya itu. Mobil Yaris itu tidak dikunci. Saya tahu itu dari penyidik. Penyidik juga kaget, dikira mobil Yaris itu dikunci, ternyata tidak dikunci. Makanya ketakutan dari penyidik itu ada yang ngambil gitu kan, karena TKP tidak dijaga sampai 24 jam kan gitu. Nah, uang nggak masuk, saya tahu uang nggak masuk itu memang dari Kang Mul. Tapi saya tahu uang sama Kang Mul ke TKP itu karena memang tanggal 19 sebelumnya ngehubungi saya dulu. Sore. Sore. Tanggal 19. Begitu ya.
Iya, jadi betul-betul itu jangan sampai nanti gitunya apakah ada asumsinya liar. Ya. Seperti itu, akhirnya jangan sampai mengganggu proses penyidikan. Jadi gitu. malah kemana-mana lagi. Nah, dan begitu. Kita Ini yang dulu di sana, apa yang disampaikan oleh oleh Pak pengacara bahwa Pak Yosef membawa barang. Saya sama sekali lagi tidak membawa barang, cuma memasukkan barang ke dalam Yaris itu barangnya di luar. Iya, jadi paketnya Amel baru datang. Jadi dimasukkan. Terus yang membawa barang itu sama Yuris bukan saya di mobil. Jadi nggak tahu di mana, makanya kan itu bisa mendewali saya juga tahu. Itu aja. Jadi nggak pernah bawa. Nah, ini menurut saya memang dari awal orang-orang ini perlu diinvestigasi. Kira-kira maksud dan tujuan itu hanya sekedar ambil kucing atau ada maksud-maksud yang lain. Sebelum mereka datang ini di tanggal yang sama, tanggal 19 ini ada kegiatan menguras bak mandi yang dilakukan oleh Oknum Banpol bersama tersangka Ramdhanu. Menurut keterangan Ramdhanu di sana menemukan cutter dan gunting. Tapi ada selentingan juga menemukan baju dan pakaian di sana, dan masih banyak lagi barang-barang yang berkaitan dengan stempel, dengan alat-alat kantor yang berserakan. Nah, Banpol Uci ini juga sudah diperiksa dan digeledah rumahnya ya. Terus perwira ini juga sudah digeledah rumahnya. Berkaitan dengan tanggal 19 tersebut, itu kita sendiri belum mendapatkan informasi yang jelas sebenarnya kegiatan mereka itu apa saja ya, di luar pengakuan Pak Mulyana tentunya, dan juga pengakuan Yoris saat itu yang mengatakan bapaknya ini ambil sesuatu, yaitu pool golf yang diserahkan kepada dia, dan juga atas mobil Yaris. Saat itu Yoris ini mengatakan disuruh oleh Pak Mulyana atau Arif ya, dia yang nyetir. Ini kira-kira ada apa? Berkaitan dengan hal itu juga ada plafon yang ditemukan bercak merah yang kemungkinan milik Amel. Kok bisa sampai ke sana? Apakah ada salah satu tersangka ini naik ke atas, atau ada seseorang di tanggal 19 itu untuk mengambil barang bukti yang saat itu disembunyikan di plafon rumah? Ini rumor-rumor yang berkembang. Ya, semoga saja kita berharap ya dari terduga oknum perwira 2 Bintara ini dan juga orang-orang yang terkait penerobosan garis polisi ini diproses terlebih dahulu ya. Siapa tahu tidak hanya berhenti sampai perwira, mungkin saja bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Karena begini, mengingat Pak Yosef ini koleganya banyak ya. Kalau kita memakai keterangan Danu dan sudah ada 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa Pak Yosef ini adalah tersangka, siapa tahu ada orang-orang yang lebih hebat di atas perwira. Karena kita pernah dengar ya di salah satu channel Koin 1077 saat itu Pak Yosef berspeak up sedang main golf bersama Kombes S saat itu ya, inisialnya. Apakah itu hanya sekedar main saja, atau memang mereka ini begitu akrab, atau memang Pak Yosef hanya ingin menunjukkan ke publik ini bahwa teman dia itu tidak main-main ya, ada setingkat kombes dan lain sebagainya. Ya, semuanya kita serahkan kepada pihak Polda, karena banyak netizen yang menyarankan coba diproses dulu orang yang menerobos garis polisi ini, baik oknum aparat maupun orang sipilnya, itu maksud dan tujuannya apa, korelasinya itu sampai di mana ya. Karena kasus ini lama sekali tidak terungkap, 2 tahun lebih setelah ada pengakuan Ramdhanu barulah kasus ini terungkap ya, siapa-siapa tersangkanya. Nah, mungkin keterangan Danu ini melengkapi alat bukti yang dibutuhkan, karena saat itu kepolisian ini kesulitannya tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Nah, ini sudah ada pengakuan dari Ramdhanu. Ya, cukup kita apresiasi atas keberanian Danu, tapi bagaimanapun dia pun bersalah ya. Bahkan banyak mengundang pertanyaan yang konon ceritanya dia itu sayang
sekali terhadap kedua korban, tapi begitu saja ikut serta dalam peristiwa tersebut. Tadinya kita kira dia hanya ikut membantu mengawasi, membersihkan, menggotong, nggak taunya dari pengakuan Pak Taufan selaku PH-nya ini ikut serta megang dan juga sempat memukul. Nah, seberapa besar peranan Danu nanti dalam rekonstruksi tersebut patut kita nantikan, dan juga para tersangka yang lain yang sampai saat ini tidak mengaku itu akan diperankan oleh siapa? Apakah akan diperankan oleh peran pengganti dan mereka cukup menonton atau bagaimana? Nah, berkaitan dengan 4 tersangka sampai saat ini belum mengaku atas apa yang dituduhkan Danu ini, memang Pak Rohman ini di salah satu channel ya mengungkapkan bahwa merasa yakin kalinya itu tidak terlibat, terutama Arigi memiliki alibi yang kuat ya. Ada saksi Ramdan dan saksi Fadil yang menemani Arigi saat itu ada di counter HP-nya, bukan di TKP. Ya, paling tidak kalau itu bisa dibuktikan artinya Danu bohong. Nah, bisa jadi yang lain pun keterangannya bohong. Itu menurut Pak Rohman ya. Kita berharap ya apa yang disampaikan Pak Rohman itu yang katanya akan ada pra-peradilan ya, segera ditempuh jalan itu ya. Kalau memang merasa yakin kliennya tidak terlibat, kita malah ingin melihat hal itu sehingga nanti jelas kliennya itu terlibat atau tidaknya, diterima atau tidaknya pra-peradilan tersebut. Kalau tidak diterima artinya langsung ditahan ya. Ini kan Bu Mimin, Abi dan Arigi ini belum ditahan walaupun statusnya sudah tersangka. Sedangkan Pak Yosep sudah ditahan sejak tanggal 17 kalau nggak 18 Oktober ya. Oke, dari saya itu patut kita nantikan bersama. Kita doakan semoga kasus ini segera tuntas, setuntas-tuntasnya. Siapapun orang-orang yang terlibat di sana, tidak hanya 5 tersangka ini, siapa tahu ada orang yang menutupi, melindungi, bahkan mungkin ada dalang besarnya, bisa terungkap semuanya. Kita doakan juga buat kedua korban, semoga diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan segera mendapatkan keadilan di dunia ini. Oke, dari saya itu terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time, bye bye.